Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopi Aryani, NIM 191011822013. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang asas kewarganegaraan serta pengertian hak dan kewajiban. Asas kewarganegaraan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada asas ius soli dan yang kedua ada asas ius sanguinis. Asas ius soli. Istilah ius soli berasal dari bahasa Latin. Ius berarti hukum, dalil atau pedoman, dan soli berasal dari kata solum yang berarti negeri, tanah, atau daerah. Nah, dengan demikian, ius soli adalah pedoman kewarganegaraan yang berdasarkan tempat atau daerah kelahiran. Untuk memahami tentang asas ius soli, saya memberikan satu contoh. Misalnya nih, ada seorang anak yang dilahirkan di Amerika Serikat, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara Kanada. Maka anak tersebut akan dinyatakan sebagai warga negara Amerika Serikat karena ia dilahirkan di negara Amerika Serikat yang menganut asas ius soli, meskipun orang tuanya tadi berkewarganegaraan negara Kanada. Lalu yang kedua ada asas ius sanguinis. Asas ius sanguinis juga berasal dari bahasa Latin. Ius berarti hukum, dalil, atau pedoman, dan sanguinis berasal dari kata sanguis yang berarti darah. Dengan demikian, ius sanguinis adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan darah dan keturunan. Contoh dari asas ius sanguinis, misalnya nih, seorang anak dilahirkan di Inggris, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan Jepang. Maka status kewarganegaraan anak tersebut adalah Jepang karena dilihat dari garis keturunan orang tuanya yang berasal dari Jepang, meskipun ia dilahirkan di Inggris. Adanya perbedaan dalam menentukan status kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menganut asas ius sanguinis atau asas ius soli, dapat menimbulkan dua kemungkinan kewarganegaraan seorang penduduk, yaitu yang pertama ada apatride dan yang kedua ada bipatride. Apatride yaitu adanya seorang anak atau penduduk yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. Hal ini bisa terjadi, misalnya nih, ada seorang ibu yang berasal dari negara Amerika Serikat yang menganut asas ius soli. Ia melahirkan seorang anak di negara Jepang yang menganut asas ius sanguinis. Menurut negara Amerika Serikat yang menganut asas ius soli, anak tersebut tidak diakui sebagai warga negaranya karena anak tersebut dilahirkan di negara Jepang, bukan di negara Amerika Serikat. Menurut negara Jepang juga begitu. Anak tersebut tidak diakui sebagai warga negaranya karena orang tua dari anak tersebut tidak berkewarganegaraan negara Jepang. Maka dari itu, anak tersebut tidak memiliki kewarganegaraan atau disebut apatride. Lalu yang kedua ada bipatride. Bipatride yaitu adanya seorang anak atau penduduk yang memiliki dua macam kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan rangkap. Contoh dari bipatride, misalnya ada seorang ibu yang berasal dari negara Inggris yang menganut asas ius sanguinis. Ia melahirkan seorang anak di negara Kanada yang menganut asas ius soli. Nah, menurut negara Inggris, anak tersebut merupakan warga negaranya karena orang tua dari anak tersebut berkewarganegaraan Inggris. Begitu pula menurut negara Kanada yang menganut asas ius soli. Anak tersebut merupakan warga negaranya karena ia dilahirkan di negara Kanada. Maka dari itu, anak tersebut memiliki dua macam kewarganegaraan sekaligus, yaitu biasa disebut dengan bipatride.